Wagiman serap aspirasi warga Nusantara dalam reses kedua tahun 2025. Bintuni, mediaprorakyat.com, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, DPRK Teluk Bintuni dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan PPP Wagiman, melaksanakan kegiatan reses kedua masa sidang tahun 2025 dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Dapil 1 yang meliputi Bintuni, Manimeri, Tuhiba, dan Dataran Beimes. Kegiatan tersebut dilangsungkan di kediaman pribadinya di Kompleks Nusantara, Rabu, tanggal 4 Juni tahun 2025. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi B di DPRK Teluk Bintuni tersebut telah melakukan kegiatan reses ke-2 di Pakuwojo Teluk Bintuni, dan pada kesempatan itu turut dihadiri anggota DPR Provinsi Papua Barat, H. Asri, ST. Kemudian dilanjutkan dengan reses di Kompleks Nusantara, Bintuni. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 warga, termasuk para tokoh masyarakat dari Kompleks Nusantara 1 dan Nusantara 2. Dalam dialog bersama warga, berbagai usulan disampaikan kepada Wagiman, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dan sosial kemasyarakatan. Beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain pengaspalan jalan, pembangunan saluran drainase, normalisasi sungai, penataan tempat ibadah seperti masjid, hingga usulan pemekaran kampung. Semua ini adalah hal-hal penting yang kami rangkum dalam dokumen resmi dan akan dibahas lebih lanjut bersama DPRK untuk disampaikan kepada pemerintah daerah, ujar Wagiman saat diwawancarai wartawan. Ia juga menjelaskan bahwa reses kali ini lebih fokus pada warga Kompleks Nusantara, berbeda dengan reses pertama yang banyak menyerap aspirasi dari masyarakat perkotaan dan wilayah SP, Satuan Pemukiman khususnya SP5 yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Dalam reses pertama, warga banyak mengeluhkan soal distribusi hasil pertanian. Mereka berharap hasil panen, seperti sayur mayur, bisa diserap oleh pemerintah daerah atau perusahaan besar di Teluk Bintuni. Ini penting untuk mencegah kerugian petani akibat gagal jual, jelas Wagiman. Usulan-usulan tersebut, kata Wagiman, akan disampaikan dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ia menyebut bahwa aspirasi yang terkumpul saat ini bisa dimasukkan dalam APBD perubahan 2025 atau difokuskan untuk penyusunan APBD tahun 2026. Satu memori atau dokumen reses ini dan akan melakukan bersama dengan DPR yang lainnya, dan hasil dari itu akan kami sampaikan ke pemerintah daerah ini sebagai dari eksekutif supaya nanti kita melakukan teknis yang untuk melakukannya. Baik. Kalau dari reses pertama tentunya ada beberapa yang perubahan dan tambahan juga, karena dulu reses pertama kami lebih banyak mengakomodir dari warga kota dan SP, tapi untuk yang hari ini kita lebih spesifik ke warga Kompleks Nusantara. Jadi usulan yang masukkan lebih spesifik terhadap kepentingan umum yang ada di Kompleks Nusantara. Usulan yang reses pertama kita sudah sampaikan juga dalam notulen reses kami dan sudah diplenokan juga dari salah satu dokumen untuk disampaikan juga ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti di OPD teknisnya. Yang reses pertama itu ada beberapa hal, yaitu terutama pertanian, karena yang hadir salah satunya adalah dari petani di warga SP5, dan konstituen kami juga kebanyakan di SP5 adalah petani. Jadi mereka minta diperhatikan bagaimana supaya tidak gagal jual, supaya sayur ini bisa tetap diserap oleh pemerintah daerah ataupun perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni ini pemasarannya. Terus kemenuhan juga beberapa hal terkait kepentingan dari petani yang ada di lingkungan SP juga. Kalau karena ini reses tahun 2025, paling cepat mungkin akan kita usulkan di APBD perubahan nanti, dan lebih fokusnya di APBD tahun 2026, karena penyusunan APBD 2026 masih sangat terbuka untuk
kami menyampaikan hasil-hasil reses kami dari seluruh anggota DPR yang ada. Info berita yang dapat Anda saksikan, Rosnayani segenap kru yang bertugas mohon pamit.